Torina sore irale di sambalina boa. Torina sore irale di sambalina boa. Upira uiri pua ngupe pale palea. Torina masuli bapa alina tori sikolau. Torina masuli bapa alina sikolau. Tembang ini bukan sekedar nyanyian. Ini adalah cara Hadanang, petani kakao di Kecamatan Tubi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memanjatkan rasa syukur kepada Sang Khalik yang telah memberinya rezeki dari lahan yang ia jaga bertahun-tahun. Di balik senandungnya, Hadanang percaya setiap butir keringat di tubuhnya adalah anugerah. Setiap ranum kakao yang ia petik adalah buah dari ketaksiman doa untuk keluarganya. Yang bandar dia lalai ma alek na anu cok lau ya jam ini sampai juta persiapan pembeli beras palang bau iya iyo dan itu 10 juta ya anu ya mamanya dia to mau boyang di mana to di bangunan naik di jalan anu lita iyo kendaraan motor sekolah naik iya to mau pengkos ya kalau merau tambah sekolah ya coklat motor lau riane panuang pembiayaan ya alhamdulillah ya. Macam tuan kita coba di bengam lo kuah ini kai yang tahu mencalo salimbo ya pang itu tiang pakai tahu mencaro kebutuhan sola anak-anak. Kisah Hadanang bukanlah satu-satunya di Tubi Taramanu. Di sini masa depan memang kerap ditanam lebih dulu sebelum anak-anak mampu mengeja nama. Dirawat dalam bentuk lahan kakao yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Semua dilakukan untuk memastikan anak cucu punya tempat berpijak yang tak sekedar tanah, tapi juga penghidupan. Jadi di desa ini kakao memang sangat banyak, petaninya 90% kerja di kakao. Banyak juga walaupun dia ASN tetap memiliki kebun kakao. Karena luasan di Polewali ini masih luas, luasan lahan. Enggak bagusnya kalau saya bilang 100%, walaupun sebenarnya semua penduduk asli di sini ya punya kebun kakao. 95% itu semua kerja langsung. Yang lain punya tetapi dikerjakan oleh tetangganya, keluarganya, atau digarapkan ke orang lain. Digarap sendiri atau tidak, dari petani seperti Hadanang inilah, kakao telah menjelma menjadi penanda ekonomi Sulawesi Barat bergerak di tempat-tempat yang sering luput dari peta besar riuh pembangunan kawasan transmigrasi. Itulah sebabnya Kementerian Transmigrasi saat ini tengah membuka mata lebar-lebar. Negara tak ingin abai, sebab lahan-lahan kakao yang bertebaran di Sulawesi Barat seperti di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, dan Majene menjadi salah satu komoditas penopang ekonomi dengan nilai yang tak bisa dianggap kecil. Agar rangkuman dan analisis data berjalan baik, sejak Agustus 2025, Kementerian Transmigrasi menerjunkan 2.000 peneliti terdiri dari dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia
ke titik-titik lokasi transmigrasi. Di bawah naungan yang diberi label tim ekspedisi Patriot, para peneliti itu tersebar menjadi tim-tim kecil untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi di 150 titik kawasan transmigrasi, termasuk yang ada di punggung-punggung Bukit Sulawesi Barat yang kaya akan aneka ragam tanaman. Tim Patriot menjadi pembaca medan paling awal, menyusuri kampung dan lahan para transmigran untuk mencatat produktivitas kakao, memetakan potensi kopi, serta mengurai mata rantai nilai sawit. Data yang dihimpun tim Patriot bukan sekedar laporan akademik, tetapi potret langsung kaum transmigran membentuk basis ekonomi baru yang kokoh di Sulawesi Barat. Oke, Bapak-Bapak, boleh minta perda sebentar. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita ini adalah mahasiswa yang bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi. Nah, tujuan kita itu adalah untuk mengembangkan kawasan di transmigrasi, Bapak Ibu. Nah, kerjasama itu dalam bentuk analisis evaluasi pengembangan di kawasan transmigrasi. Ini langsung terjun ke lapangan, jadi basis datanya adalah survei di lapangan. Nah, ini nanti akan kita kompilasi tahap berikutnya dengan data-data sekunder tentunya. Walaupun sebelumnya juga kita sudah mengecek dulu data sekundernya. Sebagai contoh misalnya kopi itu misalnya kadang di data sekunder bisa kalah jumlahnya dengan kakao ya. Tapi di data primer misalnya, khususnya di lokasi kami, misalnya justru kopi yang lebih sebaliknya, lebih potensi. Gugusan bukit di Sulawesi Barat memang boleh dibilang sebagai salah satu surga dunia di timur Indonesia. Betapa tidak, apapun jenisnya, berapapun jumlah yang ditanam, bakal tumbuh dengan sehat. Ada pala, cengkeh, nilam, serta buah-buahan seperti durian dan pisang. Tapi dari sekian banyak tanaman, setidaknya ada 3 komunitas utama yang sudah sekian lama menjadi jantung perekonomian. Bahkan jauh sebelum Sulawesi Barat menjadi provinsi di tahun 2004. Ketiga komoditas primadona itu adalah kakao, kopi, dan sawit. Jadi kalau sekarang ini kita ingin kembangkan di wilayah selatan Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Majene dengan Kabupaten Polewali Mandar, memang sesuai dengan RT RW kita, potensi itu ada di memang kakao. Kakao ini adalah komoditas andalan kita di Sulbar, dan secara kultur juga masyarakatnya sudah sangat familiar dengan kakao itu. Kalau transmigrasi ingin mengembangkan ini, saya kira ini adalah satu potensi yang memang bergerak dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Sulawesi Barat itu sendiri. Dan saya meyakini bahwa pola ini akan sukses. Cerita sukses kakao Polewali Mandar tak lepas dari tangan dingin bupatinya, Samsul Mahmud. Yang meyakini kakao Sulawesi Barat layak menempuh perjalanan lebih jauh dari sekedar pasar lokal. Naluri pengusaha Mahmud dengan jeli menyambungkan hasil dari kebun rakyat dengan standar industri global, sehingga terciptalah kemitraan strategis dengan salah satu pemain besar dalam rantai pasok kakao dunia.
Saya lihat di daerah transmigrasi ini memang yang paling dominan saya lihat itu adalah kakao, ada juga kopi, dan memang selama ini pengolahannya itu masih petik, olah jual itu, jadi belum ada terlalu signifikan kalau dari sisi pengolahan yang semi industri lah, masih tradisional. Sekarang ini juga kita lagi kembangkan ini, terutama memasifkan penanaman kakao yang ada di daerah kawasan transmigrasi, terutama bibit sekarang ini sangat masif kita berikan kepada para petani kita, baik yang ada di daerah kawasan transmigrasi maupun di luar kawasan transmigrasi. Memang selama ini kita juga lagi banyak turun ke lapangan ini PPL, yang memang memberikan edukasi bagaimana cara meningkatkan hasil produksi pertanian, terus bagaimana petani kita ini bisa bekerja lebih efisien, lebih efektif untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan peternakan mereka yang ada di kawasan, baik yang ada di kawasan transmigrasi maupun yang ada di luar kawasan transmigrasi. Di dalam atau di luar kawasan transmigrasi, kakao tetaplah menjadi sandaran terkuat Sulawesi Barat. Tim Patriot mengungkap, provinsi ini menempatkan diri sebagai salah satu pusat kakao terpenting di tanah air, lantaran memberi kontribusi lebih dari 10% terhadap produksi nasional dengan area seluas lebih dari 141.000 hektar. Jumlah ini masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi luas lahan diprediksi bisa melampaui 460.000 hektar. Angka yang menunjukkan betapa besarnya ruang tumbuh sektor kakao bila dikembangkan lebih jauh. Permintaan dunia internasional untuk kakao dan produk olahannya senantiasa tinggi, dengan tujuan ekspor utama meliputi Amerika Serikat, India, Cina, Malaysia, dan Belanda. Terlebih, belakangan pemerintah mendorong ekspor dalam bentuk produk olahan seperti bubuk coklat, pasta coklat, dan cocoa butter yang punya nilai lebih, sehingga terbuka luas kesempatan untuk membuka pabrik pengolahan biji coklat. Keistimewaan ini juga diperkuat dengan hadirnya sekolah menengah kejuruan yang menjadi satu-satunya sekolah dengan fokus pembelajaran pada pembudidayaan kakao. Terletak di Kecamatan Kaluku, Mamuju, SMK Negeri Sulawesi Barat menjadi lumbung sumber daya manusia siap pakai di dunia kakao Sulawesi Barat, bahkan nasional. Sekolah ini memainkan peran kunci untuk mempersiapkan generasi muda yang paham teknis. Mulai dari pembibitan, pemangkasan, fermentasi, hingga standar mutu pasca panen. Bahkan, para pelajar juga telah memproduksi minuman racikan kakao dan jahe untuk kesehatan. Tak berlebihan bila menyebut mereka sebagai tenaga terdidik yang memang disiapkan untuk mengisi celah keahlian di sektor kakao yang selama ini telah tumbuh turun-temurun di Sulawesi Barat. Tanaman kakao adalah tanaman menjadi komoditi andalan Sulawesi Barat selain kelapa sawit dan kopi. Kemudian Sulawesi Barat adalah penghasil kakao terbesar nomor 4 di Indonesia setelah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat telah menyumbang 10% produksi tanaman kakao secara nasional. SMK Negeri Sulbar ini satu-satunya sekolah menengah kejuruan di Indonesia yang konsentrasi utamanya berada pada komoditi tanaman kakao.
Jadi di program keahlian agribisnis tanaman itu kami ajarkan tentang salah satunya itu manajemen pembibitan. Jadi kami ajarkan tentang bagaimana menyiapkan bibit unggul yang baik. Kemudian kami mengajarkan tentang bagaimana pemeliharaan tanaman kakao yang baik. Kemudian kita ajarkan bagaimana SOP dan praktik pemanenan yang baik yang sesuai dengan standar industri yang menjadi mitra kita, yaitu PT Mars dan Berry Kalabaut. Kopi mengisi bagian lain dari lanskap ekonomi, terutama di dataran tinggi seperti Ulu Manda di Kabupaten Majene atau perbukitan Marano di Mamuju. Meski belum sedahsyat kakao, kantong-kantong produksi yang aktif di kawasan transmigrasi perlahan telah tumbuh. Junaidi, transmigran asal Lampung, adalah contoh sederhana sekaligus menjadi bukti bahwa tanah di Kolehalang, Ulu Manda adalah tanah istimewa untuk bibit kopi Robusta. Saya baca dari situasi kondisi tanah, terus iklimnya, alhamdulillah cocok sekali Pak untuk kopi di daerah Ulu Manda khususnya yang saya pantau, karena beda jauh sama tempat tinggal saya di Lampung. Kalau di Lampung pasca panen 1 tahun sekali. Tapi kalau di Sulawesi ini di Ulu Manda bisa semau kita. Mau kita 2 bulan panen bisa, 1 bulan panen bisa. Tapi kan ya kalau 1 bulan panen kemungkinan ya sedikit. Kalau 2 bulan ya agak nambah sedikit begitu. Kenapa kopi di sini berubah sifat? Yang saya bawa dari Lampung bibit itu setahun sekali. Setelah di Ulu Manda di transmigrasi ini, kenapa sifatnya bisa cepat panen? Jadi di Kolehalang memang juga tradisi menanam sudah cukup lama dan bahkan misalnya bibit kopi itu sendiri konon dari Lampung. Nah, tapi bercampur di stek dengan kopi lokal. Ada yang berpendapat kopi lokal kurang enak katanya, tapi setelah campuran ini menjadi kopi khas yang berkembang sendiri dan di sisi lain berdasarkan wawancara primer ya Pak, kita belum sampai ke lab, tanahnya juga cocok untuk kedua jenis itu Pak, untuk kopi dan kakao, tanah bentuk pertumbuhannya itu. Cerita Sulawesi Barat tak berhenti pada kakao dan kopi. Di Desa Tomo, Mamuju, rapalan doa Pedanda Dipura menjadikan hari-hari desa transmigran asal Bali ini menjadi wujud perpaduan, keyakinan dan kerja keras petani sawit dalam satu tarikan nafas. Made Sukaneyasa masih ingat betul ketika dirinya masuk ke wilayah Tomo sekitar tahun 1983. Hamparan luas lahan, belum terjamah tanaman apapun. Untuk menghidupi keluarga, sebagian besar transmigran fokus pada tanaman palawija. Sawit baru mulai berkembang di Tomo sekitar tahun 2010. Semenjak ada kita mulai mengikut menanam sawit, taraf kehidupan kita mulai sedikit-sedikit membaik. Karena satu sisi kalau kita di Tomo ini kan ada sawah, kemudian kita juga tanam sawit, jadi saling menopang. Jadi untuk keseharian dibilang beras masih kita tidak beli, kemudian dari segi pemasukan sawit kan ada juga menunjang.
kalau kita cermati secara sekarang ini, itu luar biasa juga perkembangan dari seandainya sawit tidak ada masuk di daerah kami, tentu tidak sesignifikan ini perkembangan penduduk Desa Tomo ini. Sangat mendukung sekali. Kini Tomo bukan sekedar sentra sawit, tapi juga sebagai tulang punggung ekonomi. Produksinya menembus ratusan ribu ton per tahun dan mengalirkan dana bagi hasil miliaran rupiah untuk provinsi. Bahkan limbahnya, cangkang sawit, sudah menyeberang hingga ke Jepang sebagai bahan bakar industri. Pelabuhan Belang-Belang di Mamuju adalah saksi gunungan cangkang-cangkang sawit tak berhenti bergerak. Melampaui batas desa, bahkan negara, menjadikan Tomo sebagai simpul penting koridor ekonomi Sulawesi Barat. Selain kakao, kopi, dan sawit, beragam komoditas dengan potensi ekonomi besar dan kompetitif juga hidup di Sulawesi Barat. Salah satunya adalah nilam. Komoditas minyak aromatik yang banyak dipakai dalam industri parfum, kosmetik, dan kesehatan. Produksi minyak nilam telah mendarah daging di kalangan petani Sulawesi Barat. Data Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat, Sulawesi Barat memiliki 513 hektar lahan nilam dengan produksi sekitar 40 ton. Sayangnya, seperti di Ulu Manda dan kebanyakan wilayah lain, metode tradisional masih mendominasi dalam proses produksi penyulingan. Selama 24 jam, petani nilam menggunakan kayu bakar untuk mendapatkan minyak dari perahan daun-daun nilam. Di titik ini, istilah harga nilam yang fluktuatif masih tersimpan besarnya potensi nilam menjadi komoditas yang tak cuma menguntungkan, tapi juga ramah lingkungan. Lain lagi di pesisir Mamuju, budidaya udang faname telah menjadi lokomotif baru pertumbuhan petambak di desa Beru-Beru seperti Sudirman misalnya, yang telah bertahun-tahun bergelut di dunia perikanan, meyakini udang faname adalah komoditas paling cocok untuk dikembangkan di pesisir Sulawesi Barat. Perawatannya tergolong mudah dan sederhana. Mencari timbangan. Kelebihannya udang faname dia ini cepat pertumbuhan. Ya, kalau umur 2 bulan sudah bisa ini panen, 2 bulan setengah, paling lambat 3 bulan. Kecepatan panen itu pula yang membuat Sudirman yakin udang-udang faname sangat potensial dilirik pemodal agar berkembang lebih jauh hingga memenuhi permintaan ekspor, terutama ke Amerika Serikat dan Jepang. Bersama para petambak lain, Sudirman pun berani untuk memperluas jangkauan pasarnya, terlebih bila dukungan pemerintah juga menguat. Sanggupnya sih ya, tapi kalau masanya diusahakan ya bisa diusahakan nyampe timpa. Istilahnya ini bisa dikembangkan budidaya untuk pribadi mau sendiri tanpa dorongan dari pemerintah apa. Bisa saja kalau memang kita diperhatikan lah. Jangan sampai kita bilang sanggup baru ini yang tidak ya. Tapi kalau kita didukung sama pemerintah ya kenapa tidak, istilahnya itu yang kita cari memang. Rempah pala juga bisa menjadi pemain penting dalam perkebunan rakyat. BPS Sulawesi Barat mencatat produksi pala pada tahun 2021 mencapai 20,9 ribu ton. Tren nasional juga menunjukkan peluang besar. Terlebih, produksi pala Indonesia diproyeksikan naik hingga 49.645 ton pada tahun 2026. Dengan pertumbuhan sekitar 5,9% per tahun. Di sisi selatan provinsi muda ini, Polewali Mandar juga muncul sebagai wilayah dengan populasi ternak sapi potong terbesar. Data sensus pertanian menunjukkan populasi sapi kerbau Sulawesi Barat
mencapai 89.569 ekor. Dengan sapi potong mendominasi sekitar 82.058 ekor, bukan jumlah yang sedikit untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulawesi Barat. Kisah nilam, udang faname, pala dan sapi potong ini memang memperkaya geliat ekonomi Sulawesi Barat. Nah, potensi ekonomi itu juga ditopang oleh infrastruktur jalan raya dan jaringan komunikasi seluler yang mumpuni. Jalan poros yang terkoneksi strategis menuju pelabuhan serta bandara menunjukkan masa depan ekonomi Sulawesi Barat yang efisien telah terhubung. Di laut, Pelabuhan Belang-Belang menjadi titik vital dalam jaringan maritim. Pelabuhan ini memiliki dermaga dalam yang memungkinkan kapal besar untuk sandar demi memuat beragam komoditas ekspor. Pelabuhan Belang-Belang merupakan fasilitas pelabuhan terbesar dan strategis Sulawesi Barat. Dengan kapasitas bongkar muat sekitar 10.000 ton, dirancang sebagai pelabuhan pengumpul regional. Belang-Belang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar utama untuk pergerakan barang di Sulawesi Barat, mulai dari komoditas pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi kapal yang terbesar masuk di sini itu panjang 120 meter dengan rap 7 meter. Nah, kita punya kedalaman di sini untuk air surut itu 12 meter. Itu air tersurut. Air terpasang itu 14 meter. Jadi dengan kapal yang 7 rap itu masih aman. Demi mendukung peran Pelabuhan Belang-Belang sebagai pintu gerbang logistik, area ini dilengkapi 2 gudang penyimpanan yang besar dan lapangan penumpukan barang. Lapangan di belakang ini kapasitas 20.000 ton. Nah, kalau di sana sekitar 20.000 juga yang ada di sini. Ini ada satu ini segmen 3 ini yang belum terisi. Ya, jadi minimal itu dia bisa 50.000. Penampungan 50.000. Di sisi udara, Bandar Udara Tampa Padang di Mamuju termasuk infrastruktur vital yang berperan dalam konektivitas udara dan penggerak ekonomi kawasan. Bandara ini memiliki terminal baru dengan luas sekitar 5.087 meter persegi. Aktivitas penerbangan menunjukkan kenaikan jumlah penumpang dari waktu ke waktu. Pengembangan Bandara Tampa Padang juga terus mendapat perhatian agar landas pacu dan terminal bisa meningkatkan kapasitas penerbangan. Beragam moda transportasi yang tersedia tak cuma membuat Sulawesi Barat mampu mendistribusikan produk secara efisien, tetapi juga mempercepat mobilitas orang dan investasi, elemen krusial dalam penguatan ekosistem ekonomi berbasis komoditas. Terlebih, bila rencana Presiden Prabowo menghidupkan jalur kereta Trans Sulawesi, Sulawesi Barat tentu akan jauh lebih menarik. Provinsi muda ini tak akan lagi sekedar penghasil alam, tetapi juga menjelma menjadi zona industri masa depan yang terhubung dengan jaringan logistik modern. Koridor ekonomi kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat pada akhirnya tampil sebagai bangunan yang lebih kokoh dari sekedar deret angka. Ia tumbuh dari kerja petani seperti Hadana yang tak pernah letih bersyukur atas limpahan rezeki dari tanah kampung halamannya.